Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada video kali ini kita akan belajar mengelola referensi dengan menggunakan Mendeley Desktop di Microsoft Word. Membuat citasi dan daftar pustaka ini sering terasa membingungkan dan cukup melelahkan, apalagi ada banyak sistem yang tersedia untuk mengutip suatu tulisan. Misalnya ketika menggunakan metode penomoran seperti Vancouver, menggunakan style Harvard, menggunakan style apa, dan ini tentu ketika kita buat secara manual tidak menggunakan manajer referensi ini akan sangat menyusahkan. Nah, namun di zaman sekarang ini yang serba modern, tentu sekarang tidak akan repot-repot lagi ya membuat secara manual. Ada aplikasi yang memang dikembangkan untuk membantu mengatur situasi dan mengatur citasi ya dan daftar pustaka yang kita buat di dalam artikel, dan salah satunya adalah dengan menggunakan Mendeley. Jadi aplikasi Mendeley ini cukup terkenal ya, sangat banyak digunakan. Selain juga nanti banyak aplikasi sebagai manajer referensi ya, yang cukup terkenal lagi selain Mendeley adalah Zotero ya. Zotero ini sama-sama milik sebuah perusahaan yang cukup terkenal ya, namanya Elsevier. Jadi Mendeley ini sudah diakuisisi oleh Elsevier ya. Tentu masyarakat akademik ini tidak asing lagi dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier. Baik, sekarang kita akan belajar Mendeley. Kita buka Mendeley-nya dulu. Nah, ini adalah aplikasi Mendeley. Ini yang sudah menginstal Mendeley tentu ini nanti bisa langsung dibuka ya di desktop ini ya. Tapi kalau misalnya belum menginstal, maka kita terlebih dahulu harus menginstal. Nah, gampang sekali untuk menginstalnya. Nah, kita buka Mendeley, langsung aja ketik di Google ya, Mendeley, www.mendeley.com. Ini kemudian nanti kita bisa download Mendeley ini untuk desktop. Nah, sekarang versi terbarunya bisa menggunakan Mendeley Referensi Manager. Jadi kalau misalnya mau menggunakan ini, kita langsung klik ini ya, klik Get Start, nanti akan otomatis mendownload ini ya. Nanti sampai selesai, kemudian ini dibuka, nanti ikuti instalasi supaya sesuai dengan petunjuk. Nah, kalau misalnya mau download ini juga sama ya, seperti biasa ya, download dulu, ini nanti akan keluar ini ya. Nah, ini kalau sudah penuh ya semuanya ke download, maka kita buka ini file ini ya, kemudian nanti ikuti langkah untuk instalasi ya. Jadi untuk Mendeley ini tentu sebelumnya harus mendaftar dahulu ya, mendaftar dulu dengan email ya, alamat email yang tentunya sudah masih berlaku ya. Nanti ketika sudah mendaftar, maka nanti akan dikirimi Mendeley akan mengirimi sebuah verifikasi di email ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini verifikasi email ya ketika kita sudah mendaftar di Mendeley. Nah, nanti kita tinggal, kalau sudah Mendeley sudah mengirimkan, maka selanjutnya adalah kita melakukan verifikasi email ya, apakah email kita memang betul-betul valid ya. Ini kita tinggal klik ini ya. Kalau sudah mengklik ini, maka secara otomatis ini kita sudah punya akun Mendeley ya. Jadi kita nanti bisa membuka langsung di desktop ya, karena nanti langsung terinstall di desktop ini. Menunya kita buka ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah library, karena saya sudah memasukkan data-data ya di referensi di Mendeley ini, sehingga tampilannya seperti ini. Namun ketika masih baru, maka nanti ini
kosong. Nah, baik, yang pertama kita akan belajar mencari dan memasukkan referensi. Jadi kita akan mengumpulkan referensi yang nanti akan kita gunakan di artikel kita ya. Jadi kita cari dulu, kita kumpulkan dulu di Mendeley-nya agar nanti ketika kita melakukan citasi atau membuat daftar pustaka itu akan menjadi mudah ya. Jadi kita kumpulkan dulu. Caranya gimana? Caranya bisa kita melakukan secara offline ataupun secara online ya. Secara offline berarti apa? Berarti kita mencari memasukkan sumber referensi yang sebelumnya sudah kita download, yang sudah ada di komputer kita. Nah, kalau secara online seperti apa? Secara online berarti kita akan mencari atau memasukkan referensi dari sumber online ya, misalnya dari mana? Dari Google Scholar atau sumber yang lain, ataupun dari Mendeley-nya itu sendiri. Nah, kemudian juga kita bisa memasukkan offline itu secara otomatis ya. Kemudian juga kita bisa membuatnya secara manual. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita klik add ya, ada tombol add di sebelah kiri ini. Nah, kemudian ada tulisan add file ya. Add file itu adalah kita mengambil referensi secara otomatis yang sebelumnya sudah tersimpan di komputer kita ya. Add file ya, jadi file ya, satu referensi atau satu jurnal atau satu buku ya, file. Kemudian kalau add folder berarti ini sudah kumpulan file-file ya yang sudah di folder ya. Jadi agar langsung banyak ya, kita bisa pilih add folder ya. Tentu sebelumnya kita sudah membuat folder terlebih dahulu ya. Kemudian kalau watch folder ini berarti kita melihat dulu ya folder isinya itu apa ya. Kemudian add entry manual. Nah, ini kita akan membuat secara manual ya. Klik tadi ya, add manual. Nah, ini kita bisa memilih tipenya, apakah jurnal artikel, apakah buku ya. Misalnya kita klik buku ya. Nah, di sini kita tinggal menuliskan ya titelnya ya, judulnya apa ya, kemudian authornya, penulisnya siapa ya, tahun berapa ya diterbitkan, packingnya ya, halamannya ya, dan ringkasannya bisa kita tuliskan di sini di abstrak. Kemudian kota penerbitnya ya, edisi berapa ya, kemudian ada ketika misalnya ada editornya siapa ya, kemudian publishernya ini yang mencetak ya, publishernya siapa ya, misalnya CV apa ya, misalnya EGC apa ya, dan lainnya. Sampai ketika misalnya ada URL-nya maka kita tuliskan URL-nya di sini ya. Kemudian kita klik save ya, karena saya nggak menuliskan maka saya klik cancel. Nah, nanti ketika sudah klik save maka akan otomatis muncul di halaman library ini ya. Kalau ini saya sudah memasukkan banyak ya, ini tampilannya seperti ini ya. Kalau belum memasukkan maka ini masih kosong. Nah, itu secara manual ya. Kemudian kalau tadi secara otomatis, kalau misalnya kita mau add file maka kita klik add file ya di sini. Kemudian kita simpan di mana ya, kita cari jurnal yang sudah kita download ya. Misalnya ini jurnal saya ini, klik di sini ya, open. Nah, ini akan muncul nih di sini nih ya. Nih jamnya juga ada nih. Nah, ini baru nih otomatis muncul di halaman library ya. Sama juga ketika folder ya, ini berarti bentuknya folder langsung banyak ya. Di sini klik add folder. Nah, itu adalah cara memasukkan mencari dan memasukkan referensi ya lewat offline ya. Ini adalah bagaimana sih kita memasukkan referensi ya, atau mencari referensi secara online. Kita buka dulu Google Scholar ya, misalnya saya klikkan saya sendiri, nama saya sendiri. Nah, misalnya saya klik ini ya, artikel ini, maka kita akan menuju ke halaman jurnal. Nah, kemudian kita klik PDF-nya ya, klik PDF-nya.
Nanti ketika sudah muncul seperti ini ya, ini halaman jurnalnya ya, lalu kita klik Mendeley Web Importer ya, Mendeley Web Importer di sini ya, klik. Nah, kemudian kita pilih ya, create dan add to Mendeley. Nah, ini nanti secara otomatis akan masuk ke library Mendeley ini di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Nih, sudah masuk. Nah, itu lewat Google Scholar ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan buku ya. Nah, dari Google Book. Ya, klik Google Book. Misalnya buku apa ini, tentang manajemen keperawatan. Oke, ini banyak sekali ya. Nah, misalnya kita klik salah satu. Ini. Ya, ini kita menuju ke halaman buku ya, sama seperti tadi ya yang di Google Scholar ya. Kita masukkan ini lewat Mendeley Web Importer. Klik ya. Nah, kemudian akan seperti ini, kita centang ya, kemudian add to Mendeley ya, biar ini nanti masuk ke Mendeley-nya. Nah, kita coba buka Mendeley-nya ya. Tadi pengarangnya siapa ya, kita akan manajemen kepemimpinan dalam keperawatan, Nurman Hidayat. Nah, kita klik. Kalau misalnya ini belum ada ya, maka kita refresh ini ya, halaman Mendeley-nya, klik Science. Jadi jenis ini untuk merefresh ya, merefresh. Ya, banyak sekali ini. Ini ya sudah masuk nih bukunya. Manajemen kepemimpinan dalam perawatan ya. Kalau misalnya di sini tidak muncul autornya, bisa kita tuliskan autornya ya, karena ada yang memang tidak secara otomatis muncul ya, ada yang secara otomatis muncul. Nah, kalau misalnya belum seperti ini, buku ini belum ada ya, kalau seperti ini belum muncul, maka kita bisa manual kita tuliskan di sini ya, aplikasinya, tahunnya ya, halamannya ya, di sini bisa kita tuliskan. Nah, kalau ini langsung otomatis muncul ya, autornya langsung muncul ya. Jadi itu ya, gampang sekali kita bisa memasukkan referensi ya, kita mencari referensi dan langsung memasukkan ke Mendeley lewat Mendeley Web Importer ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar ya kutipan atau inot secara otomatis ya. Tadi kita sudah memasukkan artikel ya atau jurnal buku ke dalam Mendeley. Kemudian kita akan coba untuk
membuat kutipan ya atau inode secara otomatis. Bagaimana caranya ya? Coba saya akan ini coba ada artikel ini ya, novel ini hanya contoh saja ya. Nah, ini di sini misalnya kutipan ini kita akan mengutip di sini ya. Kemudian kita sesuaikan stylenya ya, style sesuai dengan style yang diperintah ya, atau yang sudah ditentukan ya. Tadi lingkungan seperti apa? Misalnya menggunakan password ya. Forward ini ya berarti kita klik forward sini password. Ya, kalau misalnya menggunakan apa ya, American Psychology Association ini ya kita klik apa ya. Kemudian di sini ada insert citasi ya, kita klik insert citasi. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah tahu pengarangnya siapa ya, bukunya apa, kita tinggal ketikkan di sini, nanti secara otomatis akan muncul ya, tinggal kita klik ya, misalnya bad behavior ini ya. Nah, ini sudah muncul, kemudian kita tinggal klik OK. Nah, ini secara otomatis akan mencitasi ya seperti ini. Nah, contoh lagi misalnya di sini kutipannya kita insert citasi ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak tahu tadi bukunya apa yang di sini yang kita kutip, maka kita tinggal klik go to Mendeley ya, ke halaman Mendeley ini di sini ya. Kita tinggal mencari sesuai dengan tulisan tadi ya yang kita kutip, artikel mana atau buku mana ya, misalnya ini. Nah, ini hanya contoh saja ya. Nah, kemudian kita klik set ya. Set. Nah, ini secara otomatis akan mencitasi. Ya, ini mudah sekali ya untuk memasukkan inode ya, kutipan secara otomatis. Kemudian kita tinggal menyesuaikan ya stylenya apa yang sudah ditentukan. Ini bisa di coba-coba ya. Nah, stylenya kalau misalnya pakai ini modern seperti apa. Nah, kalau misalnya pakai ini seperti apa. Nah, ini ya seperti ini. Nah, itu adalah memasukkan kutipan secara otomatis ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, kita akan coba membuat footnote ya secara otomatis. Nah, ini juga kita bisa memilih style ya, memilih style sesuai dengan footnote ya. Ini bisa kita klik modern ini ya. Nah, ini kan makanya 1, 2 ya, kita setiap halaman ini ada footnote-nya ini ya, 1 siapa, 2 siapa. Nah, sudah sesuai dengan yang ada di sininya 1, 2 ya, otomatis akan membuat footnote ya. Atau juga kita bisa memilih style Turabian ya, Turabian. Ini kalau misalnya di Mendeley saudara ini belum ada ini Turabian, ini bisa kita tambahkan ya, ini Turabian ya, dengan Turabian 1, 2 ya. Ini sudah fotonya sudah otomatis ada ya, gampang sekali. Nah, kalau misalnya ini Turabiannya belum ada, maka kita bisa menginstal di sini ya, more style, kemudian get more style. Nah, di sini kita tinggal ketikkan Turabian. Nah, ini ada ya, tadi yang ini sudah ke install ya, sudah saya masukkan yang footnote-nya tadi. Nah, ini ya, jadi bisa kita memilih ya. Ini sudah saya install di sini, tinggal dimasukkan saja ya. Nah, ini di sini kalau sudah masuk ya, Turabian yang footnote sama yang autodesk yang tadi saya masukkan ya.
Jadi seperti itu ya, jadi membuat footnote bisa mudah ini dengan style ya, stylenya kita pilih Turabian ya, footnote ataupun yang modern humanity. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana sih cara memasukkan daftar pustaka secara otomatis ya. Sebelumnya kita sudah mensitasi ya setiap kutipan-kutipan ya sesuai dengan jurnal yang kita kutip. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka ya secara otomatis ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan aplikasi manajer referensi, tentu akan mengalami kesusahan ya, karena kita harus mengetik satu-satu sumber yang sudah kita kutip. Daftar pustaka. Nah, ini tinggal di sini tinggal klik insert bibliografi. Nah, ini otomatis akan muncul ya yang sudah saya masukkan tadi di set ini ya di atas. Nah, ini ya sumbernya ini sudah langsung otomatis di daftar pustaka ya. Ya, paling kita tinggal mengedit ini saja ya, kata ini akan belum rata ya, kita tinggal klik ini aja ya, selesai ya. Ya, jadi tadi gampang sekali ya, tinggal insert ya, insert bibliografi ya. Jadi itu ya, kita tadi sudah belajar ya. Yang pertama adalah mencari dan memasukkan referensi atau mengumpulkan referensi ke dalam Mendeley ya di sini. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar ya cara mengutip secara otomatis tadi yang ini ya. Kemudian yang ketiga juga kita sudah belajar ya untuk membuat footnote ya dengan style, milih style ya. Ini sudah masuk secara otomatis footnote-nya. Kemudian yang keempat juga kita sudah belajar membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini ya, tinggal tadi mengklik insert bibliografi ya. Saya kira mudah ya penggunaan aplikasi Mendeley. Nah, teman-teman sahabat semua, kalau misalnya yang baru install Mendeley ya, kemudian di halaman Word ini tidak muncul secara otomatis Mendeley ya. Jadi kalau misalnya kita sudah memasukkan Mendeley ke dalam Word, maka otomatis di Word ini sudah ada tulisan referensi ya. Tinggal kita klik referensinya, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Ini berarti Mendeley-nya sudah terinstall di halaman Word. Nah, kalau belum ya, kita misalnya kita baru menginstal Mendeley, kemudian kita klik atau kita lihat di Word-nya ternyata belum ada Mendeley-nya, maka kita harus menginstall ya di Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita jadi buka Mendeley dulu ya, halaman Mendeley, kemudian kita klik tool ya, kemudian di sini ada tulisan install Microsoft Word plugin ya, pluginnya. Nah, ini tinggal diklik ya, nanti akan otomatis nanti tinggal mengikuti petunjuk, nanti akan otomatis masuk ya di dalam Microsoft Word. Jadi kita mudah ya di Microsoft Word langsung connect dengan Mendeley. Nah, kemudian ini di tool ini juga ada tadi ya, install web importer bagi yang belum di webnya atau di Chrome-nya itu belum ada di ekstensinya ya, belum ada web importernya, maka ini juga kita bisa klik di sininya ya, web importer, untuk memasukkan biar otomatis di ekstensi halaman Chrome-nya ini ada web importernya ya, Mendeley importernya, sehingga ketika kita mencari referensi secara online ya, baik di Google Scholar, di Mendeley-nya sendiri atau di Google Book, ini akan lebih memudah ya, akan lebih mudah ya. Jadi itu ya. Terakhir yang tadi lupa ya, jadi kita juga bisa memasukkan referensi
secara online ya, lewat Mendeley-nya sendiri ya, karena Mendeley ini juga berbagi artikel ya. Kita bisa berbagi dengan peneliti-peneliti di luar negeri ya, seluruh dunia ya. Jadi gampang sekali ya, kita tinggal buka Mendeley-nya ya, kemudian kita cari di sininya ya, Mendeley-nya. Nah ini kalau sudah ada tulisan ini ya, akunnya ini berarti saya sudah masuk di sini ya. Kalau belum, maka harus login dulu ya. Nanti akan menuju ke sini, tinggal diklikkan apa yang kita cari ya. Misalnya apa, nursing. Ya, banyak sekali ini yang ada di sini ya, jurnal ya, open access. Kita bisa klik misalnya ini ya. Nah sama seperti tadi ya, kita tinggal memasukkan ini langsung ke, kalau kita mau melihat artikelnya ya dan kita mendownload, maka kita bisa klik view PDF. Nah kalau kita ingin memasukkan jurnal ini ya, artikel ini ke dalam Mendeley yang tadi, maka kita add to library ya, add. Nah ini tanda ini berarti kita sudah artikel ini sudah dimasukkan ke halaman Mendeley ya di sini ya. Tinggal kita cari ya tadi mana yang sudah jadi kalau belum ada, kita bisa klik sense ya untuk refreshnya ya. Nah tinggal dicari ya, ini sudah masuk artikel tadi di sini ya. Saya kira itu ya video belajar mengelola referensi dengan menggunakan Mendeley desktop di Microsoft Word. Insya Allah lain waktu kita akan belajar manajer referensi yang lainnya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.